Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif konsultasi keluarga Fatwa TV, kembali kita berjumpa dan senang sekali malam hari ini Allah kembali pertemukan kita dan semoga antum semua dalam keadaan sehat dan siap menyimak kebersamaan kami selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan tentunya program ini mengundang siapapun Anda, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, untuk bisa bertanya, berinteraksi langsung kepada Ustadz berkaitan dengan keluarga, ya. Kita buka line telepon nantinya di 0331 544 6087, 544 6087, dan pastikan sebelum bertanya menyebutkan nama Anda dan lokasi Anda di mana. Kemudian bagi Anda yang belum berkesempatan bertanya secara langsung kepada Ustadz, kita berikan kesempatan untuk bisa bertanya via chat, ya, di website kami www.dewanfatwa.com, dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kami yang lain, ada fatwatv.id. Malam hari ini tentunya diampu oleh guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalama MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah seorang anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan beliau sudah bersama kami di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair walafiat. Masya Allah. Gimana antum nih? Alhamdulillah juga Kabarnya? sehat. Gimana? Sudah mulai jadwal bertebaran keluar kota lagi Ustadz? Kayaknya enggak sih. Keluar kota, tapi kita masih lebih sering di dalam kota. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Karena capek juga. Capek juga Ustadznya, ya. Bukan juga jamaah capek, Ustadznya juga capek Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Taib, ya. Malam hari ini seperti biasa kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu bagi Ustadz untuk menyampaikan satu kajian pembuka. Tapi sebelumnya kita juga sapa beberapa media yang ikut merilai siaran kami malam hari ini yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat bergabung untuk Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian juga Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Mas FM Caruban, dan juga Radio Madinah. Dan kita akan persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan satu kajian pembuka malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan mendengar pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para pemirsa di berbagai macam penjuru Indonesia. Ana ingin mengingatkan bahwa hampir semua rumah tangga ada permasalahan di dalamnya. Permasalahan itu sejatinya sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat. Tapi sebagian kita tidak mampu melanjutkan perjalanan hidupnya bersama pasangan. Ya mau gimana lagi? Kalau memang benar tidak mungkin dipertahankan rumah tangga. Disebabkan kezaliman yang terjadi. Disebabkan hukum-hukum Allah tidak dapat ditegakkan di dalam rumah tangga tersebut. Seperti pasangan yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah Azza wa Jal, yang tidak mendirikan sholat, bahkan suka berbuat maksiat. Maka kenapa harus dilanjutkan rumah tangga dengan pasangan yang seperti itu? Itu berbahaya. Tapi ada kondisi yang sejatinya bisa ditoleransi. Pasangan hidup yang mungkin kadangkala
ya cuek sama istrinya, atau istri kurang peduli sama suaminya, tapi dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau seorang istri, ya sabar gitu loh. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan wanita-wanita itu punya hak yang setara dengan kewajiban mereka. Jadi haknya perempuan itu sepadan dengan kewajiban mereka. Memang Allah katakan walirrijali 'alaihinna darajah. Para lelaki itu memiliki derajat lebih. Derajat lebih ini diberikan karena memang ada tanggung jawab yang lebih. Sehingga tatkala seorang dikasih kekuasaan, dikasih kedudukan, dia harus tahu itu bukan untuk kesenanganmu, tapi agar engkau sadar ada tanggung jawab yang berat di pundakmu. Maka di muqaddimah ini ana ingin mengajak semua rumah tangga, semua keluarga untuk bersabar menghadapi pasangan hidupnya selama masih bisa ditoleransi. Kemudian hendaklah melihat kepada yang lebih susah hidupnya. Ada perkara-perkara yang mungkin kita nggak pernah dengar. Di sini kita dengar, oh ada suami kayak gitu ya, ada suami kayak gitu. Karena sebagian istri kurang bersyukur dengan suaminya, yang tentunya semua punya kekurangan. Ada pula para suami yang nggak pandai menghargai istrinya. Bahkan dia lebih suka melihat istri tetangganya umpamanya. Jadi ada banyak perkara yang perlu diluruskan. Tapi intinya lihatlah kepada yang di bawah kita. Lihatlah yang lebih susah hidupnya daripada kita. Lihatlah yang masalahnya lebih besar dari kita. Dan kau lihat masalahmu. Bahwa itu ada penghapusan dosa. Dan pengangkat derajat. Barakallahu fiik. Mungkin itu sebagai muqaddimah pada pertemuan kali ini. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, tadi antum mengatakan lihat keluarga yang masalahnya lebih besar Ustaz. Apakah kita juga harus melihat masalah orang lain Ustaz? Masalah rumah tangga orang lain? Nah, kalau bicara kita melihat tidak, tapi kita tahu ya. Kita itu punya kawan, kita hidup bersosial, kita nggak sendirian. Makanya kadangkala kita itu merasa kita paling susah, kita paling repot hidupnya, kita punya pasangan yang paling petaka buat kita. Padahal enggak, dia punya kawan. Kadang-kadang kan ada orang yang curhat, kok alhamdulillah kau punya suami kayak gitu. Sehingga dia dapat bersyukur gitu loh. Tapi kalau dia melihat kepada rumah tangga yang adem ayem, yang enak, maka dia nggak akan bersyukur gitu. Dia merasa, kadang-kadang kan ada istri-istri yang mengatakan sama suaminya, Mas, itu fulana suaminya baik banget gitu loh. Iya, engkau yang lihat baik banget. Lihat fulana yang suaminya minum apa, sehingga orang oh iya aku masih mending alhamdulillah gitu. Bukan berarti kita harus mengkorek masalahnya rumah tangga orang, tapi tidak. Kita biasanya mendengar keluarga kita sendiri, umpamanya. Kita punya kakak, kita punya bibi, kita punya ponakan. Biasanya kan orang itu curhat ya, minta solusi dari kita. Itu pun menjadi penghibur buat kita. Ternyata masalahku tidak sebesar masalah dia. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz ya. Oke, sekali lagi bukan mengulik masalah rumah tangga orang lain, tapi kita bisa mengambil pelajaran dan mensyukuri Ustaz ya, kalau ternyata masalah kita tidak sebesar masalah orang lain. Ustaz, ada penelpon pertama yang sudah menyapa kita malam hari ini. Pemirsa Fatwa TV, konsultasi keluarga kita sapa. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Ibu hamba Allah di Jakarta Timur. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, tafadhali. Afwan ingin bertanya, saya punya om, adik almarhum ayah saya, tapi satu ibu, apakah itu mahram saya ya Ustaz? Masya Allah. Terus satu lagi, jadi kita ada teman satu bantu DKM di kajian sunnah. Cuman qadarullah teman ini safar keluar kota tuh lama gitu. Jadi saya tuh bilangnya sih cuman mau ngantar anaknya ke pondok.
gitu. Terus apakah saya harus menanyakan dia gitu, kenapa lama begini tinggal untuk ngadain kajian di DKM kita gitu. Soalnya saya dengar dari temen yang kajian jauh, dia bilang dia mau pindah rumah gitu. Yang saya tanyakan apakah perlu saya tanyakan gitu. Kalau mau pindah keluar kota, ya Mbok ya pamit gitu. Itu ngomong sama kita, sama salah satu DKM itu gitu. Gimana Ustadz, mohon pencerahannya aja. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Masyaallah. Barakallahu fiik. Nah, pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan saudara ayah. Saudara ayah bukan saudara ayah sekandung sebenarnya. Satu ibu. Saudara ayah saya itu ibu, apakah itu mahram? Mahram tentunya. Karena dia tetap paman jatuhnya ya. Dia paman buat yang bertanya tadi. Jadi mahram berlaku hukum yang berkaitan dengan mahram, di mana kita diperbolehkan safar dengan beliau ya, selama ada keamanan di sana. Taib, itu yang pertama. Ada pertanyaan yang kedua. Ahibati fillah. Mungkin kita akan banyak mendapati perilaku sikap orang lain yang tidak sesuai gitu loh. Kalau tadi dikatakan seharusnya dia kan pamit dulu sama kita, kan dia sama-sama DKM, dia punya tanggung jawab di sini. Tapi bagaimana dia meninggalkan tanpa memberikan informasi kepada kita? Kita perlu mencari uzur buat orang itu. Kita cari alasan. Mungkin dia sibuk pada waktu itu, nggak sempat pamit sama kita. Mungkin dia juga punya niat untuk balik. Mungkin dia lupa ya, kalau dia punya tanggung jawab. Maka cari alasan-alasan yang membuat kita menerima dia. Seperti itu kita menyikapi saudara kita. Di antara akhlak yang mulia itu namanya taghaful. Taghaful itu ya melupakan kesalahan orang ya. Tidak mencari-cari kesalahan dia. Bahkan kalau dia berbuat salah ya sudah dilupakan ya. Dan itu adalah akhlak yang mulia. Kalau tadi dikatakan dia belum sempat pamit sama kita, ya mungkin dia lupa, mungkin dia ini itu. Mungkin engkau perlu tanya, nggak perlu menegur dia, tapi tanyakan kepada dia sebagai sesama muslim, sesama pengurus, kemana aja gitu loh. Kita ini rindu sama engkau, kata dia. Kapan kau balik ke sini? Mungkin di situ dia nanti akan cerita. Dan sekali lagi ada hal-hal yang kita perlu toleransi dan kita perlu memaafkan. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Masya Allah. Berarti harus mengedepankan husnuzon Ustaz ya. Sahih. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian kita masih undang pemirsa yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini. Tapi sambil menantikan penelpon, kita bacakan dulu Ustaz pertanyaan yang sudah masuk di jalur WhatsApp dewan.com. Oke, yang pertama Ustaz dari saudari Linda Muslim di Bekasi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan izin bertanya dan mohon pencerahan dalam masalah rumah tangga. Ustaz, kurang lebih 8 tahun ini suami saya tidak bekerja dan saya rutin. Berapa tahun? 8 Ustaz. Masya Allah. 8 tahun tidak bekerja dan saya rutin harus berobat yang memang memerlukan biaya. Dan selama pernikahan kami belum memiliki keturunan. Alhamdulillah untuk kebutuhan hidup termasuk obat-obatan ini dibantu secara rutin oleh kakak saya, sementara suami lebih banyak di rumah. Saya merasa menjadi beban kakak. Kemudian bagaimana sikap saya dalam menghadapi situasi ini Ustaz, terutama suami saya. Masya Allah. Naam ahibati fillah. Kejadian-kejadian seperti ini semoga menjadi pelajaran buat yang mau menikah untuk tidak sembarangan memilih pasangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan pencerahan dan arahan bagaimana pasangan yang seharusnya dijadikan pendamping hidup.
ada 2 kriteria. Yang pertama dia adalah orang yang agamis. Yang pertama dia orang yang agamis, yang kedua dia orang yang berakhlak mulia. Sehingga kalau bicara akhlak yang mulia, maka dia orang yang bertanggung jawab ya, orang yang menghargai istrinya, orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi bukan sekedar agamanya yang bagus, tapi akhlaknya, karakternya mulia. Kalau ternyata tadi dia mungkin dia boleh jadi salah memilih pasangan, maka yang perlu dilakukan pertama adalah engkau banyak-banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Karena ada orang udah dikasih tahu tapi nggak mau tahu, akhirnya berdampak seperti ini. Tadi dikatakan udah 8 tahun suaminya nggak pernah kasih nafkah gitu ya. Sama sekali nggak kasih nafkah, suaminya nggak kasih nafkah. Ya bisa disebut nggak bertanggung jawab gitu loh. Tapi alhamdulillah ternyata tadi salah satu anggota keluarga ibu yang bertanya itu berusaha untuk membantu adiknya ini. Biaya hidup, mungkin biaya berobat. Ya bersyukurlah kepada Allah atas nikmat ini. Tinggal bagaimana memperbaiki suami. Kalau engkau tadi merasa takut jadi beban buat kakakmu, ya boleh jadi dia terbebani, tapi boleh jadi dia memang melihat itu menjadi sebuah peluang berbuat baik kepada kerabat. Bukankah silaturahim termasuk pembuka pintu rizki, penambah umur ya, sehingga mungkin kakakmu nggak merasa terbebani, tapi merasa ini adalah ladang pahala buat mereka. Mungkin juga bagi mereka, walaupun engkau punya suami yang tidak tanggung jawab umpamanya, tapi alhamdulillah dia masih mau hidup bersama adiknya ini. Lalu jamaah rahimakumullah, kalau tadi dikatakan suaminya lebih sering di rumah, Anda nggak tahu apa sebabnya seperti itu. Tapi selama 8 tahun ya yang membuat istri bertahan, Anda lihat ada kelebihan suami. Dan seperti itulah seharusnya seorang istri melihat kepada kelebihan suaminya. Apa yang diberikan istri kepada suami itu akan jadi sedekah sebenarnya dalam membantu urusan rumah tangga. Coba engkau duduk sama suami, engkau lihat apa masalahnya, kemudian nanti cari solusi. Tapi yang jelas dalam semua permasalahan itu, solusi yang paling utama adalah bersabar. Bersabar melihat kepada pasangan hidup dari sisi kelebihannya, dan semoga engkau termasuk orang-orang yang bersabar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Masya Allah. Oke, baik. Semoga diberikan ketabahan dan kesabaran 8 tahun, waktu yang tidak singkat Ustaz ya. Nah, itu yang menyebabkan dia bertahan itu apa sebenarnya? Anda rasa perempuan ini perempuan yang baik ya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau dilihat dia melihat kepada kelebihan suaminya, tapi mungkin lama kelamaan dia kan tadi nggak nyaman sama kakaknya. Cuma dia nggak sebutin kenapa suaminya tidak bekerja. Kita nggak tahu juga alasannya apa. Tahu apa, alasannya apa seperti itu. Ya. Baik. Kita sapa penelpon kedua kita, Ustaz. Ada Abu Rizal dari Kaltara atau Kalimantan Utara. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Ustaz, silakan pertanyaannya Pak Abu Rizal. Saya sudah berumah tangga dan sekarang dengan persetujuan istri saya bekerja 2 bulan sekali pulang ke rumah ya Pak Ustadz. Masya Allah. Di rumah saya sekitar 3 minggu, masa bekerja saya 2 bulan. Selama berumah tangga memang ada kadang-kadang tidak selamanya juga ada masalah. Kadang-kadang yang saya rasakan memang ada istilahnya senanglah bahagia ya sama istri kalau kebetulan lagi pulang. Cuman kadang-kadang kalau lagi ada masalah saya mohon pencerahannya. Kadang dia itu susah, kalau menurut saya susah dia untuk berhenti kalau mengungkapkan sesuatu itu Pak Ustadz. Terutama bicara itu harus didengar dari A sampai Z. Kalau saya biasanya sudah saya sampaikan, maunya berkomunikasi apa masalahnya, sampaikan dulu baru ditanggapi.
Tapi ya mungkin saya juga akhirnya berusaha mengerti karakter istri seperti itu. Tapi kadang-kadang ada juga saya Emosi. rasa emosi kesalnya saya yaitu seperti itu, bahwa memang kita komunikasi diskusi biar ada masalahnya, tapi istri juga disampaikan bahwa memang jangan dipending dulu kalau ngomong, biar selesai judul dari A sampai J. Masya Allah. Tapi kadang-kadang saya lupa Pak Ustadz, Masya Allah. Masya bahwa yang mau saya sampaikan sudah terlupakan karena muncul lagi masalah lagi begitu. Allahu Akbar. Udah berapa tahun Bapak menikah ini? Akhirnya saya sekitar 15 tahun. Oh, Pak Masya Ustadz. Allah. Masya Allah. Ya, Jadi udah kenal Alhamdulillah, banget lah sama 15 karakter tahun. istri lah. Sudah dikaruniai 3 orang putra Pak Masya Ustadz, alhamdulillah. Saya teruskan sebentar Pak Ustadz Siap. ya. Yang Silakan. akhirnya saya sebenarnya banyak mengalah Pak Ustadz ya, Nah. sebenarnya menurut saya. Tetapi yang istri saya lihat ke saya tidak mengalah, bahwa memang tidak bisa menghargai seorang istri itu Pak Ustadz. Saya mohon pencerahannya Pak Ustadz ya. Sempat juga saya datang, ada informasi ke salah satu ustadz untuk pencerahan, mencari pencerahan. Cuman waktu itu saya mungkin salah datang ya, yang judulnya ustadz ternyata dia menurut saya seorang dukun yang dibalut dengan keustadaan Pak Masya Ustadz. Allah. Masya Allah. Karena dia pas datang ke situ, dia sudah sampaikan ke saya bahwa pas saya datang katanya ada aura-aura yang tidak biasa. Baik. Terus pas datang katanya dia bisa komunikasi dengan makhluk yang ada di dalam tubuh saya, Pak Nah, Ustadz gitu. ini. Nah, Ya, nah. saya bilang mungkin saya salah. Saya mohon pencerahannya Siap. ya, Pak Ustadz, Siap, Pak terutama Rizal. bagi saya Abu sebagai Rizal, seorang ya. suami. Ya, Pak. Masya Nah. Allah. Terima Masya kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau Ana lihat pertikaian ini kayaknya lumayan lama ya. Kalau dikatakan sudah 15 tahun menikah ya, sang istri merasa suaminya kurang menghargai dia. Suaminya nggak mau ngalah, mungkin tadi dikatakan ketika emosi suaminya marah-marah. Tapi dari pihak suami sebenarnya Ana udah ngalah sebenarnya. Bagaimana jalan tengahnya? Biasanya ketika ada 2 orang yang bertikai, mau tidak mau 2 orang inilah yang dihadirkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila kalian takut 2 orang ini bertikai yang tidak ada titik temunya, akhirnya apa yang harus dilakukan? Kirimlah utusan dari pihak perempuan, utusan dari pihak laki-laki untuk melihat dan mendengar serta memperhatikan sebenarnya siapa yang salah gitu loh. Pihak istri mendengar dari istri, atau pihak istri juga tahu bagaimana sih sebenarnya karakter perempuan ini. Pihak laki-laki dari pihak yang bertanya Abu Rizal itu juga mereka bisa tahu, iya Ana tahu sama Abu Rizal memang kayak gitu orangnya. Sehingga nanti mereka akan mendiskusikan solusinya apa gitu lah. Itu. Kemudian buat Abu Rizal ya, menghadapi wanita ini kita harus pintar-pintar. Karena perempuan itu bengkok. Kata Nabi SAW, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din. Perempuan itu kata Nabi SAW, akalnya kurang, agamanya kurang. Akalnya kurang. Dia mengedepankan perasaan. Makanya perempuan tuh sedikit ada keributan, biasanya dia gugat cerai. Dia mau pulang ke rumahnya. Dia mau meninggalkan anak-anaknya. Karena memang seperti itu perempuan. Makanya kata Nabi SAW, "Idza dhahabta tuqimuhu kasartahu." Kalau engkau ingin meluruskan perempuan, tulang yang bengkok ini engkau ingin luruskan, maka engkau
akan mematahkannya. Dia nggak bisa dilurusin. Gimana? Ya dia tetap bengkok kayak gitu. Terus apa solusinya? Ini Abu Rizal minta solusi. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, fastamti'u fihinnal iwaj. Engkau bersenang-senanglah dengan wanita, tapi engkau harus sabar. Dengan senantiasa faham, tahu, sadar bahwa ada kebengkokan di diri dia. Dengan siapapun kau menikah, engkau akan mendapatkan wanita itu bengkok. Maka nasihat ana buat Abu Rizal, kalau memang ada hal-hal yang salah kaprah atau hal-hal yang bertentangan dengan agama yang harus diperbaiki di istrinya, maka berikan nasihat kepada dia bukan pada saat konflik. Ketika dia memang minta didengar, ya udah dengerin. Dengerin sampai selesai. Dia selesai ngomong, oke, udah. Ketika dia makan sudah, taib, jazakallah khair. Makasih banyak, aku mohon maaf. Selesai. Sudah, nggak usah diperpanjang. Terus di waktu yang lainnya, di waktu ketika tenang, damai, cari waktu yang tepat. Kalau memang ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada istrinya, sampaikan. Kalau Abu Rizal tadi mengatakan, aku ingin menyampaikan sesuatu, ingin menjawab omongan istri, tapi akhirnya lupa, ya udah nggak usah dijawab. Karena memang manajemen konflik keluarga, ketika salah satu marah, yang satu diem, nggak usah bantah. Bayangin di rumah tangga Nabi SAW pernah Aisyah marah. Aisyah marah sampai mengangkat suaranya lebih tinggi dari suara Nabi SAW. Nabi diem. Nabi tidak membacakan ayat-ayat tentang kewajiban perempuan taat sama suaminya, kewajiban wanita menundukkan suaranya di hadapan suaminya, apalagi ini Nabi SAW. Dan pada saat itu, subhanallah, Abu Bakar datang ke rumah Nabi SAW. Maka dia minta izin untuk masuk. Ketika dikasih izin, Abu Bakar marah kepada putrinya. Dia mengatakan, ya binta Ummi Ruman, atarfa'ina sawtaki ala Rasulillah SAW. Wahai putrinya Ummu Ruman, berani-beraninya engkau mengangkat suara di atas Nabi SAW. Sampai Abu Bakar ingin menggampar putri, Nabi SAW menghalang-halang. Setelah Abu Bakar pergi, Nabi SAW baru ngomong sama Aisyah. Di antara yang beliau omongkan untuk mencairkan masalah, dikatakan, engkau nggak ngelihat tadi aku belain engkau dari laki-laki tadi yang masuk. Selesai urusannya. Jadi urusan sama perempuan ini jangan dibesar-besarin. Masalah yang kecil mereka mungkin membesarkan. Sesuatu yang kecil dibikin jadi kubah yang besar. Padahal masalahnya bisa diselesaikan. Dan buktinya Abu Rizal bisa bertahan di dalam rumah tangganya selama 15 tahun. Berarti masalahnya bukan masalah yang besar. Tinggal sekarang, kalau tadi dikatakan istri merasa tidak dihargai, engkau kasih penghargaan buat istri. Mungkin memang dia merasa belum dihargai. Engkau bikin penghargaan, beli piagam besar, bikin penghargaan buat istri. Seperti itu, bikinkan plakat buat dia, ucapkan jazakillah khair, kasih hadiah dia, supaya tahu engkau menghargai dia. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu, dia akan balik menghargai Abu Rizal. Jangan saling nuntut di dalam rumah. Soalnya kalau sudah saling nuntut, ujung-ujungnya nanti bercerai biasanya. Tapi hendaklah setiap orang tahu dengan kewajiban dia. Dia laksanakan kewajibannya tanpa menuntut orang lain untuk memberikan hak dia. Semoga dengan cara itu bisa dilewatin masalah-masalah ini. Dan doakan istrinya. Doakan, mintakan sama Allah Azza wa Jalla buat istrinya agar dibukakan pintu hatinya, agar menjadi istri yang soleha, yang taat, yang patuh. Jadi intinya semoga Abu Rizal dengan bersabar menghadapi istrinya itu menjadi pengangkat derajat, penghapus dosa, dan insya Allah rumah tangganya akan terjaga. Hada wallahu a'lam. Nah, Masya Allah, semoga bermanfaat untuk Abu Rizal. Mungkin harus sering memberikan hadiah Ustaz ya. Ya, itu kadang-kala suami ini cuma ngasih nafkah gitu loh. Kebutuhan Ustaz ya. Bukan keinginan juga Ustaz ya. Masya Allah. Taib ya, semoga bermanfaat sekali lagi untuk Abu Rizal. Dan berikutnya Ustaz ada penelpon ketiga kita di malam hari ini. Ada Umu Yodi dari Pekanbaru, sudah tersambung di line telepon Fatwa TV. Yodinya ada di sini Ustaz. Ini Umu Yodi. Iya, ibunya dari Jawa nih, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi, silakan Umu Yodi pertanyaannya. Iya, izin
izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di WhatsApp, Ustaz. Siap, tafadhali. Nah. Oke. Yang pertama itu begini, Ustaz. Anak selalu terbayang-bayang masa lalu yang kelam. Karena sekarang anak sudah hijrah, anak masih memikirkannya. Pada saat dahulu itu, anak mempunyai selingkuhan. Tunggu. Coba diulangin. Terbayang-bayang dosa masa lalu maksudnya Ibu ya? Ya, dia udah hijrah Ya. masa lalunya. Terus dia punya selingkuhan. Dan dia tidak tahu anaknya ini anak yang mana, anak siapa gitu. Sampai sekarang tidak tahu? Enggak, ya sampai sekarang dia nggak tahu. Tapi dia kan sekarang udah hijrah, dia udah nggak begitu lagi, dia udah bagus. Nah, jadi dia nggak tahu itu sebenarnya anak siapa gitu, apa anak suaminya, apa anak selingkuhannya. Sudah pernah tes belum Ibu? Sekarang kan mudah kan untuk mengetahui. Walau nggak tahu juga. Baik. Dia ini selalu terbayang-bayang gitu, membayang-bayanginya gitu. Jadi apa solusinya, Ustaz? Apakah dengan bertobat itu bisa melupakan masa lalu itu, Ustaz? Ya. Insya Allah. Ya, udah itu. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jemaah ya. Kita nih berada di kondisi yang darurat seks bebas ya. Dengan berbagai macam nama, mau bilang pacaran kayak ada istilah-istilah baru ya, nginep di tempat pacarnya, dibawa pacarnya, atau bicara tadi selingkuhan di tempat kerjanya karena memang laki perempuan campur jadi satu. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kalian jangan mendekati zina. Karena zina itu perkara yang menjijikkan dan jalan yang buruk. Dekat aja nggak boleh. Tapi bagaimana tatkala seorang telah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, seorang perempuan, seorang istri di mana dia pernah berzina, yang kemudian boleh jadi anak yang dikandungnya itu bukan anak suaminya, anaknya laki-laki yang dia berzina dengannya. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak perlu bicara sama suaminya, karena sejatinya al-waladu lil firash, anak itu ikut yang punya ranjang. Jadi anak itu yang ada di dalam kandungan anti yang mungkin sudah besar, selama anti punya suami, maka anak itu ikut suami. Apa yang harus nanti lakukan? Nanti harus benar-benar bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena nanti telah merusak rumah tangga sebenarnya dengan perbuatan itu, mendatangkan bala dan petaka. Dan kita tahu dosa zina ini termasuk dosa yang hukumannya menjijikkan jemaah. Pernah waktu ana di Madinah ya, ada mahasiswa tanya sama Ustaz, kalau pencuri itu kan dipotong tangannya. Kenapa kalau pezina kok dirajam yang sudah menikah? Kenapa nggak dipotong aja kemaluannya? Kan dengan kemaluannya itu dia berzina. Lalu Syekh mengatakan, kalau mencuri dengan alat ini dia mencuri, maka alat itu dipotong. Tapi kalau zina, memang dengan alat itu dia berzina, tapi kelezatan itu dirasakan dengan semua sel yang ada di tubuhnya. Maka yang harus mendapatkan hukuman adalah semua keseluruhan tubuhnya. Sampai seperti itu. Maka nasihat Anda kepada yang bertanya itu untuk bertobat dengan taubatan nasuha, memperbanyak amal soleh. Hendaklah dia berbuat baik kepada suaminya, melayani suaminya dengan baik ya, mendidik anak-anak dengan baik, banyak bersedekah, berbakti sama orang tua. Semoga itu menjadi penghapusan untuk dosa besar yang telah dia lakukan. Hadza wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, misalnya itu bukan anak secara biologis Ustaz, tapi bukan anak secara dari pernikahan itu. Kemudian si bapaknya tadi kan tidak bisa ada menikah. Urusan dalam Islam itu
tes DNA yang ada sekarang itu sebenarnya tidak berpengaruh kepada hukum. Masya Allah. Kecuali sang bapak menafikan. Nah. Sang bapak menafikan ini bukan anakku. Dia mau tes DNA atau apa, nggak tes pun kalau bapaknya merasa dia mengatakan ini bukan anakku, kemudian dia melakukan li'an ya. Li'an itu menafikan itu anak. Ya sudah, nggak perlu tes DNA. Bapaknya nggak mengakui itu sebagai anaknya. Tapi ketika tidak terjadi itu, ya udah, anak itu ikut yang punya ranjang. Itu secara hukum agama. Al-waladu lil firash, kata Nabi SAW. Anak itu ikut, ya sudah, ini perempuan ini istrinya fulan gitu. Dia berzina boleh jadi kan dia ngandung dari fulan. Cuma secara hukum agama ya ikut suaminya. Kecuali tadi suaminya menafikan. Jadi bapaknya ini boleh menikahkan anaknya Ustaz ya kelak ya? Ya itu nggak ada urusan sudah. Dia anaknya dia gitu. Masya Allah. Itu anaknya dia karena lahir di ranjang dia, lahir dari istrinya dia gitu. Masa anaknya orang lahir dari istrinya dia? Itu secara hukum agama. Jadi kalau bicara tes DNA itu boleh jadi memang bukan anaknya dia. Boleh jadi gitu secara biologis, tapi secara hukum agama ya selama bapaknya tidak menafikan ya berarti itu anaknya dia. Baik Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya. Untuk Ummu Yodi yang bertanya tadi di Riau. Kemudian ada penelpon selanjutnya Ustaz dari Depok nih. Ada hamba Allah Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih telah menunggu. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga antum dan tim Fatwa TV. Allahumma amin. Ya, Ana mau bertanya Ustaz. Jadi kondisinya bagaimana cara Ana menengahi antara istri yang sering tersinggung dengan ucapan orang tua anak gitu Ustaz. Di sini kan dua pihak ini adalah dua pihak yang penting gitu ya Ustaz. Jadi bagaimana caranya Ana menenangkan istri gitu yang sering tersinggung terhadap perkataan-perkataan yang mungkin terlontar dari ibu Ana gitu Ustaz. Antum tinggal satu rumah sama ibu? Beda Ustaz, beda rumah. Alhamdulillah. Siap. Barakallahu fiik. Itu saja, baik, terima kasih hamba Allah di Depok. Tafadhol Ustaz. Iya. Istri dengan mertua nih Ustaz. Iya, sebagai seorang anak yang wajib berbakti sama orang tuanya, sebagai seorang suami yang jadi pemimpin buat istrinya. Bagaimana kondisi anak berkaitan dengan orang tua, maka dia harus berbakti sama ibunya. Bagaimana dia berusaha untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang anak, menyenangkan hati ibunya, berbagi dengan ibunya. Apa saja yang berkaitan dengan kebaktian sama orang tua, dia lakukan. Terus, bagaimana dengan istri? Disinilah seorang suami harus pintar-pintar mengambil hatinya istri. Kalau tadi gampang tersinggung, ini dan itu, sampaikan ana minta maaf. Jadi, antum minta maaf atas nama ibu antum. Antum sampaikan kepada istri, katakan, iya mungkin ibu lagi punya masalah sehingga ngomong seperti itu. Mungkin maksudnya ibu bukan seperti aku, minta maaf ya, maafkan ibunya aku ya. Jadi dia berusaha untuk mengambil hatinya istri. Sehingga sang istri merasa tenang bahwasanya suaminya berada di tengah. Dan ketika dia ngomong sama ibunya, dia ngomong, ibu minta maaf ya kalau mungkin kelakuan istriku kurang menyenangkan, mungkin dia lagi punya masalah, dia mungkin lagi datang bulan, dia lagi nggak mood, ini itulah bagaimana seorang suami bisa menggabungkan dua orang ini. Karena di antara dusta yang diperbolehkan itu adalah dusta dalam rangka memperbaiki dua orang yang bertikai, itu diperbolehkan. Maka bagaimana seorang anak ini datang kepada ibunya, dia mengatakan, istriku minta maaf ibu, ini itu ya, mungkin dia tadi salah dengar atau apa, dan nanti sang suami datang kepada istrinya untuk memberikan cinta kepada istrinya, untuk memberikan kasih sayang kepada istrinya. Sampaikan kepada istrinya kalau engkau benar-benar mencintai dia, menghargai dia. Kalaupun ada masalah sama orang tua, ya jadikan itu sebagai pengangkat derajat, penghapus dosa, dan mudah-mudahan ini menjadi perekat rumah tangga mereka. Karena ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, kata Allah, dan kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lainnya.
Poinnya apa? Sabar nggak kalian? Jadi sekarang istri diuji sama mertua, mungkin mertua diuji sama menantu, ada yang orang tua diuji sama anaknya, anak diuji sama orang tuanya, semuanya ujian. Dan yang lulus dari ujian ini 2 orang. Siapa? Yang bersyukur dan yang bersabar. Kau tinggal pilih, kau mau jadi yang mana. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya untuk hamba Allah di Depok. Dan rasa ini juga masalah hampir semua suami, Ustaz ya. Menjadi penengah antara Iya, mau mertua. tidak mau karena Mau dia ada tidak di mau. tengah, dia ada di tengah Nah, ya. Ustaz. Kecuali mungkin yang orang tuanya udah meninggal dunia. Apalagi kalau hidup satu rumah, lebih berat lagi. Potensi gesekannya lebih intens, Masya Ustaz ya. Allah, Masya Allah. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kesabaran ya untuk Bapak di Depok tadi. Kemudian Ustaz, ada penelpon berikutnya dari Rantau Prapat. Ada Pak Misnan nih. Masya Allah, Anda pernah nyampe ke Rantau Prapat. Masya Allah. Kita sapa dulu Ustaz ya. Jauh banget tuh Rantau Prapat tuh. Taib. Masya Allah. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum. Sehat ya Pak Misnan ya. Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Masya Allah. Ini benar di Sumatera Utara Ustaz ya? Di Medan. Medan. Iya Pak. Iya Pak, iya Pak, iya. Masya Allah. Berapa jam dari Kuala Namu? Wah, kalau dari tempat kita Pak 7 jam. Oh, 7 jam ya. Anda waktu itu 8 jam Pak Misnan. Sekarang musim macet Pak Ustaz. Masya Allah. Gimana Pak Misnan? Apa yang ingin ditanyakan ini? Gini Pak Ustaz. Saya kan mulai hijrah ini ke pemahaman para salaf. Masya Allah. Jadi keluarga saya belum ada yang mau ikut Pak Ustaz. Udah 2 tahun gimana caranya Ustaz menasihatinya gitu Pak Ustaz. Baik. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Itu aja Pak Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Seorang muslim itu berusaha, berupaya untuk mewarnai. Tapi terkadang orang-orang di sekitarnya tidak terwarnai. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika dia masuk Islam, tidak berselang waktu lama dia membawa Utsman bin Affan masuk Islam. Dia bawa Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Dia bawa Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Subhanallah jemaah. Talha bin Ubaidillah masuk Islam. Ini menunjukkan semangat seorang agar orang lain bisa merasakan nikmatnya agama Allah ini. Nikmatnya dakwah salaf ini. Terus kalau ternyata nggak ada yang mau, boleh jadi masalahnya di kita. Boleh jadi masalahnya di mereka. Karena memang tugas kita hanya menyampaikan. Coba Pak Misnan banyak-banyak memperbaiki diri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengajak mereka dengan cara yang lemah lembut. Terutama dengan memperbaiki akhlak kita. Sampai dikatakan kunu du'atan wa antum samitun. Jadilah kalian pendakwah-pendakwah dalam kondisi kalian diam. Ini sesuatu yang kontradiktif ya. Gimana dakwah ngajak orang, menyeru orang tapi diam. Bil akhlak, dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan kepada mereka indahnya dakwah ini. Ajak mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena tahapan-tahapan dakwah itu kadangkala kita melangkahinya. Oke, kita melihat ada banyak kemungkaran di sekitar kita. Mana yang paling penting? Kenalkan Allah kepada mereka. Kenalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Semoga dengan cara itu ya hati mereka tergerak untuk mencari kebenaran. Karena kebanyakan kita itu Islamnya Islam tradisional, kalau bisa dikatakan ya bapak ibunya Islam gitu loh. Kemudian ya alhamdulillah anak Islam, ya kita bersyukur. Anak sangat bersyukur Allah berikan orang tua yang muslim sehingga anak lahir dalam kondisi Islam, menyekolahkan kita. Tapi kan ada orang-orang yang enggak, yang orang tuanya boleh jadi enggak sholat ya, anak itu tumbuh besar di lingkungan yang enggak sholat, yang Islamnya Islam KTP kadangkala. Maka buat Bapak Misnan, tolong perbaiki akhlaknya, ajak mereka dengan lemah lembut, tunjukkan sunnah-sunnah yang mulia. Kita berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada istri, sehingga mereka tahu Pak Misnan nih sejak dia belajar akhlaknya berubah.
dia lebih baik. Memang dia mungkin tidak lagi mengikuti ritual-ritual yang tidak sesuai dengan sunnah, tapi secara akhlak, karakter dia orang baik. Buktinya apa? Wah, nanti disebutkan nama mereka buktinya. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu mereka tertarik. Karena kita tahu para nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak memulai dakwah sampai mereka dikenal di masyarakat sebagai orang yang baik. Itu menjadi modal utama seorang untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Sambil didoakan terus mereka, mungkin bisa bagi buku sama mereka atau share video sama mereka, sambil kita menunjukkan kepedulian kita sama mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Masya Allah. 2 tahun Ustaz ya. Masya Allah. Bahkan ada keluarga lain yang juga berjuang lebih dari itu Ustaz. Semoga jadi penyemangat juga untuk ada yang, Pak Misnan nih. Ada yang 15 tahun ya. Nabi SAW itu bayangin ya, sampai mati pamannya. Dia tetap gak mau gitu. 10 tahun beliau mendakwain pamannya gitu kan. Tapi memang tugas kita hanya menyampaikan Ustaz ya. Kalau para nabi kan insya Allah gak ada salah. Tapi kita kadang-kadang salah cara menyampaikan sehingga mereka lari dan kabur dari kita. Memperbaiki cara juga penting Ustaz, apalagi pada keluarga Ustaz ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan menambah semangat ya Pak Misnan di Rantau Prapat. Kemudian ada penelpon berikutnya Ustaz dari Riau, ada Ummu Zahra. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Zahra, pertanyaannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Barakallah. Ini terkait dengan seorang laki-laki yang kedua orang tuanya telah meninggal dan dia menikah dengan seorang perempuan. Dan dia memiliki banyak kakak-kakak Ustaz, baik laki-laki atau perempuan. Tunggu. Iya. Ini melarikan. Bisa diulang Ibu karena laki-laki ini suaranya bapak ibunya meninggal. Seorang laki-laki yang tidak memiliki orang tua lagi, baik yang orang tua keduanya sudah meninggal, dan dia memiliki banyak saudara yang perempuan dan laki-laki. Iya, artinya yang laki-laki ini punya saudara laki-laki dan perempuan. Qadarullah, istrinya ini sudah 2 kali melahirkan melalui operasi sesar Ustaz. Siap. Dan setelah dioperasi, qadarullah, si bayi ini pun kurang sehat, dirawat di rumah sakit lebih kurang 1 bulan Ustaz. Keduanya seperti itu. Jadi jangankan untuk menjenguk, petanya saja keluarganya ini, kakak-kakaknya ini nggak ada Ustaz. Jadi si istri ini, padahal alhamdulillah kelihatannya istri ini anak yang soleha istrinya ini, dan laki-laki ini cukup seorang anak yang baik juga. Jadi tapi keluarganya kayak gitu seolah-olah tidak menganggap istrinya ini, tidak pernah ditanyakan apakah udah pulang dari rumah sakit, sudah sembuh atau gimana, itu tidak pernah Ustaz. Nah, qadarullah sekarang ini giliran kakak laki-lakinya yang sakit, dia mengajak istrinya untuk menjenguk kakaknya tuh. Dan jaraknya cukup jauh Ustaz, dan lebih kurang sehari perjalanan lah. Masya Allah. Istri ini menolak dan mengatakan, aku aja sudah 2 kali seperti ini, kita tidak pernah, jangankan dibantu, nggak usah dibantu, tapi bertanya saja, sudahlah katanya. Jadi sekarang aku nggak mau untuk menjenguk juga. Jadi balas dendam ceritanya ini. Itulah. Jadi apakah boleh bersikap seperti ini sebagai orang tua? Bagaimana cara menasehati? Nah, baik. Masya Allah, Masya Allah. Nasihatinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah ya, buat semuanya, kita di dunia ini berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam berbuat buruk dan kejahatan. Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan, bahkan dengan yang lebih baik. Ini dapat merubah kondisi yang terjadi. Permusuhan yang terjadi boleh jadi berubah menjadi persahabatan yang hangat, pertemanan yang baik.
Artinya kita disuruh membalas dengan yang lebih baik. Bukan tadi gara-gara dia nggak datang kita juga nggak datang. Gara-gara dia nggak tanya kita juga nggak tanya. Nggak seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menyambung rahim, bukan memutuskan rahim. Seperti apa sih orang yang menyambung rahim? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasil bil mukafi." Orang yang menyambung rahim itu bukan orang yang membalas, bukan. Artinya dia berbuat baik, kita berbuat baik sama dia. Ini balas-balasan, bukan itu. Terus gimana? Yang disebut al-wasil, kita kan sering mendengar orang, aku suka silaturahim ya, aku menjaga silaturahim. Yang disebut orang yang menjaga silaturahim, yang suka silaturahim, yang dijanjikan diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Yang kalau diputuskan rahimnya dia menyambung. Jadi inilah yang seharusnya ada di benak kita nih. Ada fulan gak pernah ngunjungin, gak pernah bantu kita. Dia punya masalah, kita datang bantu dia. Kenapa? Karena kita berbuat bukan berharap balasan dari dia. Dan kita berbuat bukan sedang membalas kebaikan dia. Terus kita berbuat karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya kalau kita berbuat hanya berharap pujian dari manusia, sanjungan dari manusia, ya gak ada gunanya buat kita. Maka nasihat ana, tolong disampaikan kepada istrinya tadi, bahwasanya kita ini sedang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dikatakan butuh perjalanan sehari semalam, semuanya insya Allah pahala. Bayangin ya, orang yang mengunjungi orang yang sakit di pagi hari itu 70.000 malaikat mendoakan dia. Itu yang dicari sebenarnya. Bukan bicara oh dia gak ngunjungin, gak ada urusan sama dia. Dia gak ngunjungin kita, itu urusan dia. Tapi urusanku, aku sedang cari pahala. Ahibati fillah, sakit hati itu hanya akan menambah penderitaan kita sebenarnya. Dan sekali lagi, hendaklah kita berbuat bukan berharap sanjungan dari manusia dan bukan sedang membalas budi manusia. Karena kalau bicara membalas budi kan kita nunggu orang lain dulu berbuat baik sama kita, baru kita berbuat baik sama dia. Tapi jadilah orang yang memulai kebaikan dan semoga itu merubah mereka. Ternyata ini ipar ya, yang kita mungkin mereka juga ada masalah dengar omongan-omongan yang nggak enak tentang iparnya, jadi mereka malas untuk bertanya ini dan itu. Boleh jadi nanti semua tuduhan-tuduhan itu dengan sang istri datang ke sana, membesuk mereka, bawa oleh-oleh, itu jadi kebaikan. Kalaupun engkau tidak mau, maka jangan lupa untuk taat sama suamimu. Karena suamimu adalah surgamu. Barakallahu fiik. Nah Ustaz, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya untuk Ummu Zahra di Riau. Kita ke pertanyaan terakhir Ustaz ya. Karena ada waktu tersisa sekitar 2-3 menit Ustaz. Bismillah dari Pak Dan di Tangerang, Banten Ustaz. Ustadz Ana, Assalamualaikum Ustadz. Ana dulu pernah mengucap cerai kepada istri mungkin sering, lebih dari 3 kali. Ana mengira waktu itu talak 3 itu kalau diucapkan sekali ucap Ustadz. Karena minimnya ilmu agama jadi Ana tidak tahu hukum pernikahan. Nah sekitar beberapa tahun belakangan ini Ana mendalami ilmu agama dan mengikuti kajian-kajian. Kemudian Ana baru tahu hukum-hukum masalah pernikahan. Lantas apakah hukum talak yang pernah dulu Ana ucapkan itu sah dan jatuh talak 3? Nah kalau seperti itu apakah Ana telah berzina dengan istri? Bagaimana solusinya Ustaz? Apakah Allah memaafkan ketidaktahuan Ana? Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fik. Ya hibati fillah ya. Banyak orang menikah walaupun umur 25 tahun, walaupun umur 30 tahun. Tapi kadang-kadang gak tahu tentang hukum pernikahan. Jadi seharusnya ada kuliah pernikahan. Sehingga semua orang yang menikah itu, dia ketika melamar itu perempuan, dia tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Karena kalau tadi dikatakan, seorang dia mengucapkan cerai berulang kali kepada istrinya, dia tahu arti ucapan itu. Dan dia faham bahwasanya ketika seorang menceraikan, itu jatuh cerai. Tapi mungkin karena dia gak terlalu paham agama, dia ucapkan berulang kali sampai lebih dari 3 kali, tapi dia anggap nggak ada masalah apa-apa karena memang nggak ada surat cerainya, nggak diurus di pengadilan. Ingat jemaah,
Kalau bicara pengadilan, maka itu urusan yang berkaitan dengan administrasi, surat cerai. Tapi nikah dan cerai ini hukum agama. Ketika syarat dan ketentuan terpenuhi, maka pernikahan jadi sah. Begitulah perceraian. Hanya saja masalahnya mungkin tidak tercatat. Kalau seorang telah menceraikan istrinya dan dia tahu arti dari ucapan dia, maka jatuh cerai. Cuma tolong nanti dikonsultasikan kepada ustadz, bawa istrimu, sehingga apakah memang ucapanmu ucapan cerai atau bukan. Karena ada orang yang mengatakan aku ceraikan engkau nanti ya. Jadi dia niat nanti aku ceraikan engkau ya. Belum terjadi perceraian itu. Gimana kalau kita bercerai saja? Ucapan-ucapan yang sejatinya belum memutuskan bahwa itu sudah menceraikan. Masih akan, masih nanti. Maka tolong diselesaikan. Kalau ternyata memang benar engkau telah menceraikan istrimu lebih dari 3 kali, maka engkau harus berpisah dengan istrimu. Kalau bicara apakah hubunganmu selama ini dengan istrimu zina? Enggak, karena engkau enggak tahu. Tidak dikatakan zina. Engkau menghubungi istrimu dalam kondisi engkau berpikir pernikahanmu sah. Padahal sejatinya kalau memang sudah 3 kali, udah enggak boleh jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau dia menceraikan ketiga kalinya enggak halal. Kata Allah, fala tahillu lahu. Perempuan itu tidak halal lagi buat suami. Sampai perempuan itu menikah dengan laki-laki lain. Kemudian terjadi perceraian, baru dia boleh rujuk atau menikahi perempuan itu lagi. Jadi wallahu alam bisawab. Harapan anak yang bertanya membawa istrinya datang kepada ustadz yang faham tentang urusan agama, sehingga ucapan-ucapan apa saja yang telah diucapkan dan nanti ada kesaksian dari istri, nanti mungkin ustadz akan memberikan keputusan yang sesuai. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, Masya Allah, itu pertanyaan dan sekaligus jawaban terakhir Ustaz ya. Kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan Ustaz. Wabarakallahu fikum. Nah, kita juga sampaikan terima kasih nih kepada seluruh pemirsa live interaktif Fatwa TV malam hari ini yang telah bergabung. Utamanya bagi yang bertanya secara langsung kepada Ustaz, baik yang melalui telepon atau juga mengirimkan pertanyaan melalui website kami. Dan jangan lupa Anda bisa kunjungi website kami di dewanfatwa.com untuk informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV, atau juga bisa akses di fatwatv.id. Jangan lupa pemirsa, Anda juga bisa follow akun-akun sosial media kami di Facebook, Instagram, Telegram, dan juga Twitter. Akhirnya kami dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada khilafan. Sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudhunya batal.